Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Sebida yang kita hormati pengurus takmir Masjid Raudhatul Jannah Bapak Syekh Wintoro, sepuh bini sepuh, ibu bapak, calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Sebida monggo Bapak Ibu kawula dherekaken derek raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi ucap alhamdulillah. Isih diparingi dawa umure sehat lancar insyaallah istiqomah ibadah ibu. Sholawat dan salam mugi kunjuk dumateng putera kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari ini ke depan banyak masjid, mushola, kantor mengeti peristiwa agung di mereka peristiwa Isra lan Mi'raj. Kita ingat betapa peristiwa agung ini diawali oleh sebuah perasaan gundah gulana. Orang itu kalau sudah cinta, ibu bapak pernah bercinta? Semene kae guru siji kuwi. Berarti dhisik le nikah iki guru digathukke terus mathuk. Sing bercinta guru siji gimana? Orang itu kalau sudah landasan cinta, maka orang bercinta dua-duanya itu kalau satunya sakit, satunya akan ikut sakit, satunya bahagia jadi ikut bahagia. Begitulah Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan Allah sebagai kekasihnya, maka di saat ia sakit Allah pun merasakan itu. Itulah yang digambarkan oleh surat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ila akhirih. Jadi karena Rasulullah itu seolah-olah gak bisa hidup tanpa adanya Allah, maka Allah pun akan merasa begitu adanya. Jadi awal kali peristiwa Isra Mi'raj ini diawali dari Rasulullah perasaannya gundah gulana karena ditinggal siapa? Sayyidatuna Khadijah, istrinya. Terus dilanjutkan lagi, ditinggal lagi oleh pamannya yang selama ini membela hidupnya Muhammad, hidupku kata pamannya. Akan tetapi pamannya masih belum masuk Islam. Sampai Rasulullah mengatakan, paman, kalau engkau beriman kepada Allah dan kepadaku, insya Allah surga ada padamu. Allah mengingatkan, hei Muhammad, hidayah itu bukan milikmu tapi milikku kata Allah. Kenapa? Karena saking dekatnya kepada Allah dan saking sayangnya kepada pamannya. Maka kita kalau ngajak seseorang itu jangan pakai keakuan kita. Kalau yang kita ajak gak mau, biasanya rasa sakit hati pada diri kita. Maka kewajiban kita hanya bersifat mengajak. Yang menentukan dia dapat hidayah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah mengajak, tapi ya jangan target. Kayak ini disik rajin krono aku, enggak boleh. Karena hidayah itu hanya milik ngajak wajib buat kita. Masalah hasil dan tidak itu kewenangan Allah. Maka kita harus menjadikan diri kita sebagai teladan di keluarga kita, di tempat kerja kita, dan dimanapun.
Ketika ada orang lain bisa baik karena kebetulan saja melihat kita, maka itu bonus, karena sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkat inilah karena Rasulullah ini gundah gulana sedih, maka Allah menyuruh kepada Jibril, Jibril kau datang ke bumi. Jibril itu kekasihku Muhammad dalam keadaan bersedih. Untuk apa ya Allah? Kau ajak ia melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Isra adalah perjalanan Rasulullah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad. Jadi sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj itu karepe Allah apa karepe Nabi? Keinginan Allah apa keinginan Nabi? Keinginan Allah. Kalau faham klausulnya, maka sahabat harusnya faham. Maka waktu itu Rasulullah mengatakan, aku telah melakukan perjalanan dalam waktu semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Apakah waktu itu sahabat langsung percaya? Tidak. Tidak percayanya bukan masalah apa-apa, tapi akalnya itu enggak masuk. Karena waktu itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, itu kendaraan tercepat waktu itu adalah naik burung, naik onta dan kuda. Onta dan kuda itu kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebulan. Lah kok ini hanya semalam. Semalam aja bukan aja Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sisan ke Sidratil Muntaha. Maka di antara sekian banyak sahabat, ada satu saja sahabat yang sangat percaya. Siapa namanya? Abu Bakar. Tapi Abu Bakar percayanya bukan karena akal, percayanya kepada Rasulullah yang tidak pernah berdusta. Bukan percaya ke peristiwanya, tapi percaya kepada Rasulullah yang selama ini tidak pernah berdusta. Nah kalau sekarang peristiwa Isra Mi'raj kira-kira masuk akal benar? Jenengan podo sama sahabat. Sekarang perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kendaraan tercepatnya pakai apa? Pesawat. Kira-kira semalam bisa nggak? Hah? Sangat bisa. Iya. 11 jam kan lebih cepat. Sekarang ada yang lebih cepat lagi. Tidak pakai pesawat, yaitu pesawatnya Allah yang disebut dalam Al-Quran namanya Buraq. Itu kecepatannya seperti cahaya, dia melebihi dari pesawat. Kenapa manusia itu naik pesawat kok tidak hancur? Ya karena manusia itu cerdas. Cerdasnya supaya naik pesawat tidak hancur, maka manusia harus dibungkus kapsul pesawat. Ini kan kapsul pesawat nih, dimasuki sini. Kapsulnya ini mengandung zat yang bisa menembus dan tidak hancur oleh cuaca. Jadi pesawat itu nggak bisa jalan, bisa lebih cepat kalau tidak di atas 1000 sekian. Jadi pas pesawat jalan begini itu cuacanya dinginnya melebihi sekian 0 derajat. Kalau seandainya ada pesawat bukaan kayak kol pickup gitu, wah manusianya itu udah hancur berkeping-keping itu. Ya. Lah, kalau kecepatan cahaya waktu itu, karena sebagian mengatakan ahli fisika itu mengatakan, ahli sains, jadi kapsulnya Buraq itu adalah suwiwine malaikat Jibril. Jadi Buraq itu perkawinan antara kuda sama khimar.
di antara kuwi. Terus ada jadi sekali gini apa ngene iki jenenge. Iya sekali begitu itu 1 detik itu kecepatannya kalau cahaya ilmu cahaya itu 3.800 sekian detik. Jadi sekali detik itu sekian itu gitu itu. Maka kalau sudah dihitung sekian, maka sangat masuk akal ketika Rasulullah mengalahkan perjalanan itu. Karena apa? Karena yang menghendaki perjalanan itu adalah yang membuat waktu, yang membuat dunia dan seisinya. Jadi akalnya jadi masuk. Yang membuat jam ini siapa? Jam tek manusia loh. Kira-kira jam ini dibuat cepat dan tidak itu kan tergantung yang membuat. Begitulah kira-kira peristiwa Isra Mi'raj itu ya tergantung yang menciptakan. Lalu pelajaran apa yang didapat dalam peristiwa Isra Mi'raj? Gambaran bahwa perjuangan Rasulullah selama ini itu ada buahnya. Sopo sing nandur bakal mundur. Biar semakin mantap perjuangan berdakwahnya Rasulullah. Maka pertama kali Rasulullah sebelum ke Sidratil Muntaha bersama malaikat Jibril, maka bertemulah seseorang yang nggak bisa tertawa. Malaikat yang nggak bisa tertawa, pengennya marah itu adalah malaikat siapa? Penjaga neraka, namanya malaikat Malik. Maka Rasulullah mengatakan, itu siapa Jibril? Saya ucapkan salam, yo salam neng orang no guyune itulah gitu. Maka itulah penjaga neraka Muhammad. Begitu menyebut neraka, maka Rasulullah berkata kepada Jibril, bahwa aku tak pengen ngerti penduduk neraka iki kaya ngopo gitu. Ya sudah, kalau kau pengen ngerti, dibuka ke jendela neraka. Maka Rasulullah melihat pertama kali adalah apa? Malaikat dong. Maka malaikat Malik melihat seseorang yang membawa pukul dan membawa bendo. Jadi bendo itu yang bulat tapi lancip-lancip ya kayak durian gitu lah. Wah, itu dihantamkan ke kepalanya. Bukan kepala orang lain tapi kepalanya sendiri. Berulang-ulang sampai hancur, berdarah dan seterusnya. Sampai gak rupa-rupa wajah. Akhirnya wajah itu pun utuh kembali. Dan dilakukan terus berulang-ulang. Sampai Rasulullah mengatakan, itu umat siapa Jibril? Itu umatmu Muhammad. Kalau itu umatku, apa yang ia lakukan waktu di dunia? Itulah umatmu yang menzolimi diri sendiri, orang yang gak pernah sholat. Bapak Ibu, beruntung kita ya, sudah istiqomah sholatnya. Tapi mari kita ingat, orang yang mengagungkan sholat, ternyata Allah akan muliakan semulia ia mengagungkan ibadah sholat. Nek jenengan boten percados loh. Kulo paringi pirsa. Di dunia ini kotak apa lonjong apa bulat? Bulat kan? Ya. Ada bagian dunia ini yang tanahnya subur makmur seperti di surga. Di mana itu? Hah? Tanahnya subur makmur itu loh. Indonesia loh, masa nggak ngerti? Tanah kita ini bar makmur apa lu bijine dibuang lu terus cukul. Di negara lain belum tentu. Apalagi negara yang tempat orang berhaji sana. Itu hampir gak ada tanah. Kalau dia mau bertanam, ngambil dulu tanah dari negara lain. Karena di sana batu dan batu. 2014 dalam pertama kali ke sana, perjalanan dari Mekah Madinah ke Mekah. Itu kanan kiri yang kita lihat ya batu, yang di atasnya ada Fata Morgana. Fata Morgana bersama apa? Fata Morgana itu akibat dari panasnya.
Matahari kalau mengenai aspal, mengenai batu, maka seperti ada air. Kalau didekati nggak ada. Saya mikir tanah seperti itu ya, tapi Allah memuliakan hidupnya orang yang di atas batu hidupnya. Bagaimana cara Allah memuliakan? Akibat dari manusia yang memperhatikan sholat. Sesuk yang belum ke sana mudah-mudahan diberi kemudahan Allah ke sana. Di Madinah itu kalau orang mau sholat, kira-kira nunggu adzan apa qomat? Sebelum adzan dan qomat. Awang kalau di sini adzan tadi jam berapa? Jam 4 lebih. Berapa? Lali Pak. 2-3 lah gitu lah ya. Nah di sini ya jamnya rapati pas kak ya. Lihat pas ya, alhamdulillah. Tapi ya sambil lihat sing sholat sunnah dulu lah ya. Sholat sunnah, usik sholat sunnah tunda sholat sunnah. Sampai rampung sholat sunnah baru terus sholat. Bapak Ibu, di Medina di Mekah bisa dipastikan nek jenengan berangkat dari rumah ke adzan itu nggak bakal bisa masuk masjid. Rata-rata jamaah di seluruh dunia kalau Masjid Nabawi paling nggak 1 jam itu aman baru. Sebelum adzan dulu masuk. Udah gitu. Begitu semangatnya. Itu bukan hanya orang luar, orang pribumi juga demikian. Karena dari sana aku kalau nggak gatek Gusti Allah, aku nggak bisa hidup. Jadi cara memperhatikan dengan Allah itu menjaga sholatnya tadi itu. Jadi mereka nggak sampai harus ketinggalan namanya sholat berjamaah, masya Allah. Akibat mereka memperhatikan sholat berjamaah itu, mereka nggak pernah menanam sesuatu, tapi hasilnya ada di sana semua. Allah. Ya. Karena dia memuliakan begitu, Allah balik memuliakan dia. Orang Arab itu tanya, pohon pisang tahu nggak? Nggak tahu. Tapi buah pisang, bukan nih model pisang apa ya? Anggur, pelem, ya nanas, komplit pokoknya buah itu. Anehnya lagi nih, anehnya kita ini ada yang nanam pisang ya, bahkan punya kebun pisang. Kalau panen itu yang punya kira-kira makan nggak? Karena saking ukai gue kadang-kadang malah ramah, gitu. Mending di, jangankan pisang ya. Kemarin saya jalan-jalan ke daerah Magelang, daerah Duren itu mana? Durian itu. Oh, Probos arah ke sana ya. Dieng. Saya tanya itu pinggiran luar biasa Duren itu, masya Allah. Dan itu yang kebetulan saya berhenti itu pas yang punya pohon itu. Langsung. Jadi gumantung nyendal kan udah ditali oleh Rafia. Saya tanya, wah Pak bejo jenengan ya? Bejo apa Mas? Nah ini kalau wong Yogyo seneng banget beli kayak gini aja kan punya bendino madang tuh aku yang boten Pak pun mending kula dol wae Pak. Kula mirsani tok kuwi wis gumoh-gumoh. Jadi gur lihat kemantungan itu ribuan itu wis marek. Sambil melihat orang lain ketika jajan itu dia sudah rasanya sudah wis piye kuwi gitu. Indonesia itu aneh ya. Menanam duwe pohon nandur ya dipupuk ning nek wis buah malah wis cukup puas gitu loh. Mekah luar biasa, orang-orang yang di sana bukan hanya orang pribumi sana. Tamu-tamu Allah yang di sana itu disuguhi oleh Allah karena sholatnya tadi. Bapak Ibu jangan bingung. Kita ini kan punya keinginan macam-macam kan? Ya dah.
Yang belum punya rumah pengen punya, sudah punya rumah satu pengen ngomong. Iya, yang belum punya kendaraan pengen punya. Begitu sudah punya kendaraan satu pengen lagi. Kui sifatnya manusia ya. Yang belum punya rezeki pengen ke Ka'bah Mekah, tapi kadang-kadang kita tidak tahu caranya bagaimana. Maka tiru orang yang di sana. Mulai sekarang jangan tunda lagi. Merasalah kita rugi kalau sholat itu tidak di masjid. Merasalah rugi kalau sampai kita ketinggalan sholat berjamaah. Anggap aja kalau sekarang modelnya kalau melakukan sesuatu copy paste gitulah ya. Kalau Pak Wintoro itu copy paste. Sudahlah, perilaku orang di Mekah, di Madinah di copy paste dibawa ke sini, hasilnya akan sama, nggak jauh beda. Maksudnya kalau perilaku manusia itu persis cara memuliakan Allah di Mekah dan di Madinah, insya Allah hidup kita akan diberkahi Allah. Keinginan itu belum terucap, baru diinginkan, Allah sudah siapkan. Ada yang masih punya hutang? Meneng kabeh iki. Ya duwe lah Pak, ngomong kaku ya ora penak itu kan. Berpikirlah ya Allah, masuk sepanjang hidupku sampai usia sekian kok ya utang ora rampung-rampung ya Allah. Tolonglah dibalik ya Allah, aku genti berikan rezeki yang lebih agar aku bisa memanjami saudaraku. Nek jenengan punya pikiran gitu, sungguh-sungguh dengan sholat, insya Allah Allah akan putar itu. Ning yo nek duwe-duwe tenan yo terus dilakoni. Engko koncone tanggane Pak, engko kula dipinjami. Asline duwe. Ning terus, wah iki model kaya ngene mesti ra nyauri. Ya akhirnya enggak sugih-sugih, akhirnya enggak lebih-lebih. Wah aku wis cilik Pak, wis punjul wong 10 ya, nanti saiki ora balik-balik jek Pak. Aku dizalimi ya. Jangan sedih kalau jenengan dizalimi itu. Justru bersyukur karena jenengan nabung amal yang besok di akhirat. Gak ada sesuatu yang rugi bagi orang yang beriman. Jangan kapok memberikan sesuatu bantuan kepada orang lain. Ada lu orang yang sementara rugi, aku wis pirang puluh yuta wae minjami orang gak balik-balik, rugi aku, keliru. Itu gak rugi. Bisa jadi sholat kita itu belum diterima Allah karena banyak keinginan pujian manusia. Bisa jadi sholat kita, puasa, zakat kita dan seterusnya. Bahkan yang besok melebarkan siratal mustaqim kita karena tadi. Karena orang kalau hakul adam belum dilunasi ya, itu ya besok dia nggak akan bisa masuk surga sebelum hutangnya itu terlunasi. Nah besok di akhirat ngelunasi pakai apa? Pahala. Ini kan mau masuk surga, terus karena punya hutang, yang punya hutang, lunasi dulu hutangmu. Maka pahala diberikan. Kalau pahala sudah gak punya, maka dosanya orang yang berhutang diberikan ke dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sholat itu penting. Jenengan sing gelisah, ada yang sering gelisah, was-was gitu, wedi mati gitu. Ada. Kemarin ada teman saya gitu. Wah Pak, aku kok jauh. Tadi raiso turu ya Pak, ngerti koncoku ingin meninggal karena gula. Padahal itu teman saya akrab ya Pak. Kenapa aku ya Pak kok wedi mati? Ya wes ngene, saiki logikanya dipakai. Namanya orang hidup itu hukum alamnya akan mati. Maka jangan berlarut. Nanti bukan penyakit yang akan mematikanmu, malah justru kekhawatiran yang orang dokter nyebut itu imun akan nurun terus. Penyakit itu sumbernya banyak, tapi yang lebih ngeri adalah pikiran. Sebab pikiran itu. Makanya beruntung orang yang punya sifat lupa.
Oh iya nek jenengan ra duwe lali lupa. Wah, do pikiran ramati tuwa kuwi. Gitu, ning ndi kelingan terus gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau punya pikiran itu logikanya dipakai. Oh, sing jenenge wong urip bakal mati. Kita harus memastikan bahwa orang hidup dolek bekal. Bekale urip ya telu, siji. Apa? Sangune wong sedekah jariyah. Orang yang bersedekah tiap hari, dia akan dalam pantauan Allah. Sedekah itu bisa merubah takdir. Sing maune jenengan hari ini kudune jatuh, tapi karena jenengan sedekah, bisa jadi terus rasido jatuh. Bisa jadi jenengan hari ini harusnya berakhir di dunia. Tapi karena jenengan itu punya sifat ulas asih, sering sedekah, bisa jadi karena kehendak Allah umurin jenengan didawake Gusti Allah. Kudune jenengan iki saiki tiba ning karo jenengan seneng sedekah, sering ning majelis taklim rasido. Karena jenengan di sini. Maka beruntung orang yang berada di dua tempat. Satu di majelis taklim, yang kedua di majelis zikrullah. Makanya orang-orang yang di masjid kayak gini-gini ini orang yang beruntung, wong sing bejo. Wis pinilih, jenengan wis dipilih, sarungan kaya ngene iki dipilih Gusti Allah. Ngantuk barang nyekeli jempole barang iki. Dipilih Gusti Allah padake piye. Gitu. Sing maskeran watu barang iki dipilih Gusti Allah. Nek dipikir gitu, ngaji ku enteng-enteng, nek digawe abot ya abot enteng anggene piyantun sing wis dipilih Gusti Allah. Jenengan wis oleh barkot lho Pak. Jenengan wis oleh bau surga. Bilang. Oh, mun jenenge salat subuh ki siji adem ngantuk nggih mboten. Nek wis ana informasi grup pengajian terus sinyale iki terus muni. Walah ngantuk-ngantuk ning omah ora oleh apa-apa. Watuk apa meneh gigil ning omah ora oleh apa-apa. Mbok mending ngantuk watuk ning masjid. Nek lu masjid oleh apa? Sayur. Oleh sayur, oleh sarapan. Ya kuwi ning kuwi aja nomor 1 ngono. Sing nomor 1 oleh ilmu. Gitu. Ngantuk ning omah ora ana kancane gur glendem kae gitu. Nek ngantuk ning kene ana kan. Nek bar ngantuk terus ketemu tanggane kan terus isin gitu. Allah ya Allah gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kedua kalinya ada seseorang yang berenang tapi tidak renangnya di air. Renangnya itu di darah dan nanah. Ia makan buah-buah yang ada di sungai itu. Buahnya ya ngeri wong kaya ngono. Buahnya ya buah-buah yang panas itu dimakan masuk perutnya ambrol. Nauzubillah min dzalik. Apa itu Jibril? Itu umatmu Muhammad yang waktu di dunia kayak senang melakukan riba. Riba iki apa? Anggap ya. Rupa itu yang meminjami sesuatu kembalinya lebih kae lho ono ndoke kae lho. Lah sing dapat siksa sing ngono ki piye Pak? Sing minjami apa sing pinjam? Kedua-duanya. Ada enggak di tempat kita? Ada. Oke. Nggih, ten masjid mriki piyantune. Kuwi kok renang ning kaya ngono kuwi, nggih. Sing wis ya wis, bar ngono stop. Kuwi jenengan. Renangnya itu renangnya di surga itu podo-podo renang. Nek di surga itu renangnya airnya susu. Oh, ning ora pikiran susu kaya ning dunya lho. Wah, pliket tenan ya to. Susu sana itu ora pliket.
Ora kaya ning kene. Pikiran kaya susu sapi diudek ana gulane kae. Ayo pliket nek kuwi. Sana air susunya luar biasa. Ya nah. Wis pokoke riba sing saiki sing nglakoni. Engko nek wis lunas janji ya Allah iki terakhir ya Allah. Ya karena wis ngaji ngene iki Quran bukan makmus lho ini Quran itu. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Aku nek bicara riba iki rawani dawa-dawa, soalnya iki nyakiti orang masalah. Ya ta? Engko mesti rampung pengajian kowe ora usah diundang meneh. Enggak ngomong ribuan. Oke aku bar iki nek ora diundang berarti ya lara tenan. Padahal aku gur nyampeke, nek ora nyampeke sesuk aku ya dosa ya padake piye. Kowe wingi kon ning donya nglakoni riba, lah ora ono sing ngandani kok. Sapa pengurus takmire Pak Wintoro. Pak Win aku ya wis ngundang ustaz lho takoni siji-siji ya. Mengki tak sampeke iki Quran iki. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Gitu. Siksanya gitu. Mungkin nek jenengan lebih lengkap lagi dibuka di browsing. Apa akibat riba? Wis jenengan waca. Ngeri kuwi, Pak. Dosanya itu seperti jenengan zina sama orang tua. Wong tuane kok dizina. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Kuwi sing saiki nyekel-nyekel ning RT RW iki gek maren ono. Gen lagi aku ya Pak RW gitu. Aku tadi RW RT 15. Wis aku gurung donga ya Allah, mudah-mudahan kayak kesadaran diri. RT 15 wis mari. Do nangis Pak, aku dipinjami duit Pak, aku harus kapok aku ribu lagi. Wis marai urip ora tenang. Ngene-ngene ya wis alhamdulillah. Wis RT 15 wis rampung. Garek 14. Wis seneng. Aku yang ngene iki sik tak kandhanane meneh. Sesuk repot kuwi. Malah 30% ya. 30%. Ya arep tak siapke nek awake dhewe nglarang kudu ana solusi, gitu. Siapa yang ingin bantu saudaranya Allah akan mendampinginya. Ayo nabung, ning ora usah njaluk arep-arep. Ndok. Sing nabung kuwi lho, ora usah nganggo ndok. Anggap aja ini bantu saudara-saudari kita. Lah sing arep pinjam belajar sedekah ngono wae gitu. Sing jenenge sedekah ora oleh dibatesi, gawe kotak ngono. Sesuk nek sedekah akeh, ya iki dibalekke meneh dienggo pinjam kuwi ngono. Piye? Piye kok meneng. Lho sing turah-turah dhuwit kuwi lho. Daripada dibuang wis dicelek ngono bantu ngono. Kuwi solusi. Ya. Wis kuwi riba. Berikutnya Masya Allah banyak orang-orang di neraka itu Masya Allah. Wis entek waktune ya. Ya wis kalau wis mati jopo-jopo ngene aku ya wis ngerti. Nggih. Mekaten ingkang saged dalem sampaikan insyaallah kapan-kapan tak sambung lagi. Dua ini aja dulu kokean iki ngaji karo simba-simba iki kok ndak gumo-gumo. Siji masalah salat, dua sama riba. Terakhir doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi majma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdasyakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma yassir lana ya Allah an ziyarati Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah fi hadha majlisina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna
wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma la sahla ya Allah illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten dan mohon maaf, fastabiqul khairat, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.